Selamat malam, saudara dikasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Ya, kita sudah bisa berkumpul kembali. Ya, selamat datang untuk kita semua. Tadi Pastor Dio udah ada tapi hilang kembali. Ya, saya berharap kabar kita baik-baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Dan saya berdoa malam hari ini kita bisa belajar banyak hal. Ya, jadi sebentar kita akan mulai dan nanti mungkin sebelum Pastor Dio menjelaskan atau kita belajar, saya akan jelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Baik, yuk kita sembah Tuhan, kita menyanyi, kita mau memuji Tuhan. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi apapun, dimanapun, apakah kita bisa bernyanyi atau tidak bisa, mungkin karena sedang di jalan atau dimanapun. Kita coba sebisanya ya untuk tetap mengikuti, tetap menyembah dan memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kecaparan di hati, betapa baiknya Tuhan itu.
Kuasa-Mu terus menjamah kami, tenggelamkan kami dalam kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu dipenuhi kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, 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 Sore kirabakara basandu kirabaso
kuasamu mengalir, kebaikanmu mengalir bagi kami. Haleluya. Jamah kami. Uriala barala batakana batakana. Sheke narana mashanda. Dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Bangsa orang berjuang seperti kau, Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk kehadiranmu sore malam hari ini, dan kami percaya, kami membuka hati kami untuk menerima pengajaranmu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bagi yang sudah bergabung, selamat malam. Sebentar kita akan menerima pengajaran Saudara, kelanjutan dari beberapa hal yang dibahas beberapa waktu tentang iman Saudara. Ya, kenapa kita harus punya iman, kenapa kita hidup di dalam iman. Minggu lalu kita sudah belajar sedikit ya Saudara, tetapi hari ini saya percaya kita akan belajar lebih dalam lagi bersama ya, bukan orang asing lagi Bapak Ibu Saudara ya, untuk Pastor Dio ya, teman saya juga ya, teman seperjuangan di dalam pelayanan anak muda, tapi juga beliau sekarang Saudara walaupun usianya masih muda ya, tetapi sudah menjadi dosen dari STT Petamburan, dan juga apa ya disebutnya, lektor mungkin atau apa, bagian pokoknya di STT Petamburan itu bagian Pentakosta Saudara, dan juga tim inti dari tim teologi GBI Gatot Subroto. Nah Saudara, sebelum kita masuk, saya ingatkan bahwa pelajaran ini mungkin nggak selesai hari ini, karena kita tetap selesai jam 9. Kalau tidak selesai hari ini, minggu depan Pastor Dio akan selesaikan. Dan
Bapak Ibu Saudara bisa juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan karena saya berharap kita semua mau interaksi ya, interaktif untuk bertanya supaya kita bisa lebih dalam lagi menggali apa yang kita pelajari. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Dan terima kasih Pastor Dio sudah bergabung bersama kami. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, pertama saya cek suara dulu, apakah suara saya terdengar? Oke ya, thank you. Jadi selamat malam ya Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini saya akan membahas mengenai iman dalam kerangka keselamatan ya. Karena topik mengenai iman itu luas sekali. Kita bisa ngomong iman dalam hal kesembuhan. Kita bisa ngomong iman dalam hal seperti tadi ya, berjalan dalam iman. Apa itu berjalan dalam iman ya? Tapi saya mau mulai dari hal yang paling dasar ya, karena ini yang menentukan semuanya. Ya, iman dalam aspek keselamatan. Ya, jadi kalau saudara belajar itu doktrin iman, ya itu ditaruh dalam teologi sistematik, ya dalam kerangka sistematik itu bersamaan dengan keselamatan. Ya makanya kita bahas keselamatan. Oke, silakan ditampilkan PowerPoint saya. Ya, hari ini saya ada 7 subtopik yang ingin saya bahas. Ya, boleh di next. Kita akan bahas panggilan keselamatan, kita akan bahas Calvin versus Armin, kita akan bahas makna pertobatan, lalu saya masuk kepada iman, ya, iman dalam perjanjian lama, iman dalam perjanjian baru, supaya saudara memiliki makna yang komprehensif. Apa arti biblika daripada iman? Ya, Alkitab itu ngomong iman itu seperti apa? Ya, supaya kita nggak mendapatkan pengertian mengenai iman dari orang-orang yang tulis buku mengenai iman. Ya, karena di luar sana banyak sekali orang tulis buku mengenai iman. Saudara bisa pakai iman untuk hampir pengajaran apapun. Ya, saudara mau mendapatkan BMW merah, saudara bisa pakai iman. Ya, saudara mau kesembuhan, bisa pakai kata iman. Saudara mau kaya, ya, teologi kemakmuran mengajarkan harus pakai iman. Ya, imannya bahkan divisualisasi lagi, ya. Jadi hari ini konteks saya adalah dalam keselamatan. Mari next. Nah, saudara, kita interaktif ya, saya enakan interaktif. Coba menurut saudara, siapa yang lebih dulu memanggil keselamatan? Siapa yang lebih dahulu berbicara mengenai keselamatan? Tuhan atau manusia, saudara? Ada yang mau jawab, silakan di-mute, unmute. Ya. Yang bicara pertama itu Tuhan. Ya. Nah, coba saudara, kita lihat ya sebentar ya. Matius 11 ayat 28, ini ayat terkenal sekali. Ya, saya bukakan dalam Alkitab, Matius 11 ayat 28. Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Di situ Yesus menawarkan undangan kepada manusia ya untuk dia datang kepadanya ya. Lalu dalam Yesaya 45 ayat yang ke-22 kalau kita buka Alkitab kita ya. Yesaya 45 ayat yang ke-22 saya bukakan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Berarti dari sini jelas, ya, Alkitab berbicara Tuhan yang memanggil manusia untuk selamat, bukan kita. Ya, ini intinya di situ. Tuhan yang memanggil saudara. Kita nggak bisa. Bahkan lebih daripada sekedar diundang, Alkitab juga berbicara bahwa Tuhan memilih orang-orang. Ya, boleh di next. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara bisa melihat beberapa tokoh yang Tuhan pilih. Ya, tuh dalam perjanjian lama saya tulis ada Abraham, ada bangsa Israel, ada Daud. Ya, Tuhan memilih Yerusalem, kota Yerusalem sebagai kota sucinya dan lain-lain. Ya, saudara boleh berpikir, kok Tuhan
kok Tuhan begitu ya? Kok Tuhan kenapa nggak pilih Jakarta? Kenapa Tuhan nggak pilih Singapura? Ya jawabannya kita nggak tahu. Ya dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan memilih orang-orang ini ya untuk ikut serta dalam rencana Tuhan. Ya di dalam Perjanjian Baru, ya malaikat dipilih Tuhan. Yesus jelas dipilih oleh Bapa. Ya lalu ada sisa daripada bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dan terakhir ada orang percaya secara pribadi, yaitu masing-masing kita, dan secara kolektif atau kumpulan orang-orang percaya. Itu semua dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi saudara, kita sebagai orang Pentakosta, kita pun mempercayai dan mengakui bahwa ada yang namanya pemilihan. Ya, Tuhan memilih saudara dan saya. Ya, seringkali kita kalau di retret kan Pak bilang kan, saudara dipanggil, saudara dipilih oleh Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, coba next. Nah, berarti inisiatif itu datang dari Tuhan. Kalau datang dari kita, ya bahaya. Kenapa? Karena ya kita bukan siapa-siapa, saudara. Ya, Allah pilih Israel, apakah karena Israel keren? Apa karena Israel hebat? Tentu tidak. Ya, Dia tidak memilih Israel karena kehebatan Israel. Bahkan Tuhan bilang kamu itu bangsa yang paling kecil. Ya, kamu itu nggak ada papanya. Bangsa yang tegar tengkuk, tapi kata Tuhan, aku tetap pilih kamu. Ya, coba saya buka tuh ya di dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-7. Mari kita lihat. Ya, Ulangan pasal 7 ayat yang ke-7. Saya buka Alkitab, saya bacakan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Saudara, hal ini diperkuat oleh ajaran Yesus di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ya, boleh kita baca bersama ya dari PowerPoint. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ya punya iman, ya kita bicara iman pasti dalam konteks keselamatan, itu artinya Tuhan yang pilih saudara. Ya, amin ya. Bahkan kalau saudara lihat dalam Roma pasal 9 ayat 10 sampai 11, ya, itu bahkan Allah sudah memilih Yakub dan bukan Esau itu jauh sebelum mereka dilahirkan. Coba kita pikirkan baik-baik. Ya. Kenapa? Agar rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan. Nah, saudara, di sini kita harus memilah karena ada dua sistem pemikiran. Ya, saudara nggak bisa gabungkan ini. Kalau saudara gabungkan, saudara nanti pusing. Ujung-ujungnya saudara nanti bingung ya dalam hal pertumbuhan iman. Coba di next. Yang pertama, kita ambil dua terbesar sajalah. Ya, dua sistem pemikiran yaitu Calvin sama Armin. Nah, Bapak Ibu, ya, saudara familiar nggak dengan Calvin sama Armin ini? Atau saudara belum pernah dengar sama sekali? Pernah disinggung nggak Pastor Fandi soal Calvin sama Armin gitu? Nggak terlalu dalam. Artinya mungkin pernah dengar, tapi kita nggak Ya. pernah bahas Nah, seperti ini. saudara, Bapak Calvin sama Bapak Arminius itu teolog, ya. Dua-duanya sama-sama mereka cinta Tuhan. Tetapi dalam hal penafsiran Alkitab mereka berbeda. Ya, saya langsung to the point saja. Kita Pentakosta GBI lebih kepada Arminian, ya. Kalau Calvin itu siapa? Rata-rata Calvinis itu gereja Protestan, ya. Reform rata-rata ke Calvin, ya. Begitu. Nah, apa bedanya saudara dalam hal keselamatan? Ya, ini saya sudah kasih tabel ya kiri kanan. Kalau saudara kekecilan, nanti saudara minta file PowerPoint aja ya sama panitia, nanti pasti dikasih. Jadi saudara bisa besarkan sendiri di rumah, bisa lihat-lihat ya. Saya bacakan. Yang poin pertama, saudara, Calvin itu percaya manusia itu bobrok total. Ya, tidak mampu meresponi panggilan keselamatan. Artinya begini, saudara. Saudara sama saya itu bobrok, hancur sehancur-hancurnya. Kita nggak bisa terima panggilan keselamatan. Walaupun Tuhan memanggil, tadi kita mulai dengan panggilan keselamatan ya. Walaupun Tuhan panggil, manusia nggak bisa terima panggilan, nggak dengar. Kenapa? Karena nggak punya Roh Kudus, nggak punya sesuatu yang untuk merespon nggak bisa. Ya.
Nah, Armin juga sama. Armin percaya bahwa manusia bobrok, tetapi manusia diberi namanya anugerah persiapan. Ini penting, ya. Manusia diberi namanya kasih karunia untuk bisa merespon, menerima atau tidak menerima, ya. Lalu yang kedua, apa bedanya? Calvin. Calvin itu berkata Allah memilih dari kekekalan. Siapa yang selamat? Jadi coba saya lihat nih, di sini partisipan ada berapa? Di sini ada 48 partisipan. Jadi kalau Calvin, sebelum saudara lahir Allah sudah pilih 48 orang yang ada di Zoom ini akan selamat masuk surga. Kira-kira begitulah ya, kira-kira. Tanpa ada campur tangan saudara. Ya, tanpa saudara perlu ngapa-ngapain, Allah memilih saudara masuk surga. Udah. Nah, saudara, itu kita tolak. Kenapa? Ada yang tahu apa bahaya daripada pandangan yang ini? Ayo, coba kita pakai logika. Kalau satu sisi Allah memilih 48 orang di Zoom ini selamat, berarti konsekuensinya apa, saudara? Ada yang tidak selamat betul. Ya, logika aja, kita logika aja. Oke, kalau Tuhan memilih dari kekekalan, ada ya 40% lah selamat. Lah 60%-nya gimana? Ya udah nggak selamat. Nah, itu kita tolak. Gitu. Berarti kan, waduh, berarti Allah yang mengirim manusia itu ke neraka dong. Nggak adil dong. Manusia belum bisa bertindak, belum bisa merespon. Nah, itu Calvin. Ya. Nah, Arminian, Allah memilih juga, ya. Allah memilih. Tetapi ia tahu siapa dalam kehendak bebasnya yang akan menerima keselamatan itu. Gitu, saudara, bedanya. Nah, akibat daripada poin 2, poin 3 masuk. Calvin berkata, kalau Tuhan sudah pilih, itu kan grace. We are saved by grace through faith. Kita selamat karena kasih karunia. Masuk ke poin 3. Berarti, menurut Calvin, kasih karunia Tuhan tidak dapat ditolak. Ketika Allah pilih, contoh saya sebut nama ya, Allah pilih Bapak Fianto, Allah pilih Saudara Normando, Allah pilih Nico, itu saudara nggak bisa tolak. Saudara harus menerima. Nah, sedangkan Arminian atau Pentakosta berkata, enggak, saudara boleh pilih, mau terima panggilan apa tidak, mau terima Yesus apa tidak, gitu. Ya, boleh next slide berikutnya. Poin perbedaan keempat, ya, karena Tuhan yang pilih dan saudara nggak bisa nolak, berarti saudara dijamin keselamatan tidak akan hilang. Itu logika berpikirnya begitu, saudara. Makanya saudara jangan bingung kalau kadang-kadang gembala pembina kita atau sekarang gembala sidang Rayon 2 Bandung, Paniko berkata, kita percaya manusia bisa kehilangan keselamatan. Itu Arminian. Tuh poin keempat. Kenapa? Karena anugerah itu bisa saudara pilih. Saudara mau terima apa enggak, silahkan. Kalau Calvin nggak bisa ditolak. Akibatnya karena nggak bisa ditolak. Logikanya apa? Saudara pasti dipelihara sampai pada kesudahannya. Kira-kira begitu, saudara. Ya. Nah, singkat cerita, ya, saudara, kita pilih yang Armin. Ya. Pentakosta itu cenderung kepada yang Arminian. Kita diberikan karunia, saudara boleh pilih. Mau ikut Yesus, tidak ikut Yesus, saudara mau tolak panggilan, saudara mau menerima panggilan, monggo, silahkan. Ya, next, slide berikutnya. Nah, perbedaan dua sistem ini terletak pada konsep pertobatan versus lahir baru. Ya, catat baik-baik. Pertobatan dan lahir baru. Mari kita diskusi, saudara. Ya, tanpa melihat jawabannya dulu itu. Menurut saudara, pertobatan terjadi sebelum atau sesudah lahir baru? Coba kita pikir baik-baik. Saudara silakan jawab di chat. Ya, menurut saudara nih, pertobatan terjadi sebelum atau sesudah lahir baru? Silakan. Ya, Pak Normando bilang sebelum. Ayo, silakan, saudara. Sebelum. Saudari Ana bilang sebelum. Saudara Hindra bilang sebelum. Ya, ada lagi yang lain? Ya, sebelum. Oke, ya. Terima kasih buat partisipasinya ya. Nah, saudara, kalau kita berkata sebelum,
berarti saudara betul-betul orang Arminian atau Pentakosta, ya kira-kira begitu. Kenapa? Karena Calvin akan berkata pertobatan terjadi setidaknya bersamaan dengan lahir baru atau setelah. Nah, kalau saudara bingung, Pak, kok bisa setelah lahir baru? Nah, saudara, mari kita berpikir. Tadi kan Calvin berkata manusia itu bobrok total. Artinya kata bobrok itu apa? Betul-betul hancur. Saudara nggak bisa merespon panggilan. Mau Tuhan panggil, kalau Tuhan nggak merestorasi hati saudara, saudara nggak akan bisa meresponi panggilan Tuhan. Betul ya? Nah, berarti kira-kira untuk ini menurut Calvin ya, untuk saudara bertobat, sadar akan dosa-dosa saudara, berarti hati saudara perlu dirubah dulu nggak? Nah, Calvin berkata perlu. Karena itu orang itu harus selamat atau lahir baru, dan pada saat yang bersamaan Tuhan mulai mengerjakan dalam hatinya pertobatan. Gitu. Kita enggak, Pentakosta beda. Kita berkata enggak. Kita harus bertobat. Kita bertobat, kita minta ampun lalu baru. Biasanya kan saudara kalau pendeta khotbah gimana? Bapak Ibu bertobat. Ya kan, akui dosamu, lalu kita ikuti doa saya, doa minta keselamatan. Kan kira-kira begitu kan. Nah, karena memang begitu. Ya, saudara baca ya, karena kecil saya bacakan. Menurut golongan Armin atau Pentakosta, orang itu harus bertobat dulu, baru dia lahir baru. Ya, kok bisa bertobat? Kan dia kan bobrok. Makanya si Armin bilang, ada kasih karunia yang mempersiapkan hati kita untuk bisa bertobat. Kasih karunia itu membuat kita sadar, oh iya, saya dosa, saya salah. Aduh Tuhan, ampuni saya. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Calvin nggak bisa. Saudara betul-betul kehilangan 100% kemampuan untuk merespon. Makanya saudara perlu lahir baru dulu, baru bertobat. Ya, coba next. Tuh saudara, ya, lihat konsep daripada Kisah Para Rasul. 2 ayat yang kita pakai. Itu semuanya apa saudara? Kata-katanya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis. Kisah Rasul 3 ayat 19. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, Bapak Ibu, setiap kita bertobat beda-beda waktunya. Ada yang bertobat cepat, ada yang bertobat lambat. Betul nggak? Ada yang mungkin di sini yang bertobat setelah 3 tahun. Wah, Kak, gue bertobat 3 tahun setelah ateis, 3 tahun baru gue bertobat. Padahal udah tiap minggu dikotbahin sama teman aku, suruh ke gereja. Aku nggak mau percaya. Mungkin. Ada juga mungkin saudara yang bertobat setelah 3 minggu kepiset. Setelah 3 minggu, Roh Kudus menjamah. Saudara bertobat. Ya, bisa. Ada juga yang bertobat, baru masuk ke gereja, dijamah Roh Kudus, langsung bertobat. Bisa, saudara. Ya, makanya saya tulis, ada yang bertobatnya cepat, ada yang bertobatnya lambat. Saulus berapa hari, saudara, sebelum jadi Paulus? 3 hari. Ya, matanya dibutakan, ngelihat penglihatan Yesus, ya kan, yang si warna cahaya putih, dia buta 3 hari, selama 3 hari merenung, pada hari ketiga Ananias datang, menumpangkan tangan Pak Saulus menerima keselamatan dari Yesus, lalu terima karunia Roh Kudus. 3 hari. Nikodemus, saudara, yang orang Farisi itu, ya kita nggak tahu kapan dia bertobat, tapi pasti lebih dari 1 hari. Kenapa kita tahu? Karena ketika Nikodemus datang, Yohanes pasal 4, dia tanya, Yesus, manusia gimana bisa selamat? Yesus bilang, ya harus lahir dari air dan roh. Ya kan, dia harus lahir kembali. Nah, sejak saat itu dia nanya Tuhan Yesus terus tuh, berdiskusi. Yang tidak tercatat, kita nggak tahu. Tapi Yohanes 19, Nikodemus tercatat apa? Dia mengafani mayat Yesus. Ya. Jadi saudara, kita bertobat bisa cepat, bisa lambat nggak? Bisa. Ya. Nah, coba next slide ya, next slide. Ketika berita Injil diberitakan, saudara, itu saya cuma catat ayat-ayat aja. Saudara lihat dari semua ayat, ya, semua ayat itu ada yang saya garis bawahi, yaitu pertobatan. Saudara, pertobatan. Kenapa saya garis bawahi ini?
Karena kalau kita bicara iman, itu nempel sama pertobatan. Jadi saudara, kenapa sih saya mesti bahas keselamatan? Karena iman dan pertobatan itu nempel ke keselamatan. Makanya saya tulis besar-besar. Inti atau pesan daripada Injil is repentance. Pertobatan, saudara. Pertobatan yang membawa keselamatan. Ya, jadi orang kalau bicara iman, saudara, nih orang sekuler nih ya, kamu mesti punya iman, ya beriman. Kamu kalau pengen punya BMW, beriman pasti bisa dapat. Nah, kita bingung. Ini ngomong iman, oke, sama-sama ngomong iman, visualisasi, punya mobil BMW, tapi fondasinya apa? Ya, kita bingung. Kenapa? Karena dalam Kristen, fondasi iman apa? Karya Kristus di kayu salib. Berbicara keselamatan. Jadi kalau kita bicara iman, lepas daripada konteks Yesus, ya saudara, itu namanya positive thinking. Di psikologi ada namanya positive thinking. Nggak perlu pakai iman, saudara. Positive thinking dipakai di teknik marketing. Gitu. Ya, kalau kita bicara doktrin iman, nggak bisa nggak, saudara harus nempel ke keselamatan, ya, atau pertobatan. Kalau saudara tanya, Pak, kenapa nempel ke pertobatan? Nah, saudara, lihat video saya, ya. Di satu sisi tangan kanan saya ini, ya, namanya dosa, ya, ini dosa. Tangan kiri saya itu salib Kristus. Saudara di tengah-tengah, ya. Saudara, apa yang terjadi ketika saudara selamat? Ya, apa yang terjadi? Saudara bertobat dari dosa dan berlari ke arah Yesus, betul? Nah, saudara tahu dong, sering dikhotbahkan, apa arti kata bertobat, metanoia, yang sering kali dipakai pengkhotbah? You turn around, ya kan? Berputar balik 180 derajat. Itu kan pemahaman umum ya, yang sering kita pakai kan. Kata bertobat itu kita berbalik dari jalan yang dosa menuju ke Yesus. Nah, saudara, pertobatan itu artinya saudara putar balik. Dari jalan menuju neraka, saudara putar balik. Tetapi iman, artinya saudara melangkah menuju ke Yesus. Itu pakai iman. Gitu. Jadi bertobat namanya putar balik dari dosa, iman berjalan ke arah Yesus. Makanya orang Kristen punya definisi berjalan dalam iman. Berjalan karena percaya, bukan karena melihat. Ya, iman itu selalu dinamis. Dia berjalan. Kenapa? Ya memang dari definisi awalnya begitu. Bertobat membuat saudara berputar balik dari dosa, iman membuat saudara jalan ke arah Yesus. Ya. Sampai sini oke saudara ya. Baru kita masuk ke kata iman. Boleh next slide? Ya, di next lagi. Saudara, iman saya mau bahas dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, nggak banyak-banyak saudara, cuma beberapa slide. Kenapa? Karena definisi iman dalam PL itu lebih kaya dibanding definisi iman dalam PB. Penekanannya beda. Ya. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, ya, kata iman itu hampir nggak ada, saudara. Ya, kalau saudara cek, coba saudara cek deh bahasa Inggris NIV gitu ya. Rata-rata yang ada itu faithfulness. Ya. Konsep iman yang seperti Paulus itu, yang Paulus tulis banyak di suratnya, iman. Di dalam perjanjian lama nggak terlalu ada, nggak banyak saudara. Nanti saudara cek sama Mbah Google ya. Yang banyak itu faithfulness. Nah, hanya salah satu ayat yang berbicara kata benda, faith. Apa? Habakuk 2 ayat yang keempat. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, kata percaya itu pakai kata Ibrani emunah. Ya, saudara, emunah. Ya. Kita akan bahas 3 kata Ibrani untuk kata percaya atau iman. Emunah, batah, kasya. Ya, emunah, batah, kasya. Bayangkan saudara, sampai ada 3 kata untuk menggambarkan kata percaya. Kalau Indonesia cuma 1, percaya, udah beriman, percaya. Tapi penekanannya nggak dalam.
gitu. Ya, mari kita next. Ya, tuh saudara. Oh sorry, ada 4 berarti ya. Ada emunah, ada aman, ada batah, ada kasya. Nanti kasya selanjutnya. Saudara, kata benda daripada percaya itu emunah. Ya, percaya dalam kata benda, kata noun gitu. Kata kerjanya tuh namanya aman. Ya. Jadi saudara tiap kali doa, saudara ngomong apa? Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Amin itu apa? Saudara beriman bahwa yang saudara doakan itu benar dan percaya bahwa Tuhan mendengar doa saudara. Ya, jadi kata amin itu berasal dari kata aman. Itu kata kerjanya. Ya. Itu saudara. Nah, kata kerja kedua ya. Jadi kalau aman, nah ini saudara ya, apa beda aman sama batah? Ya, kata aman, saudara mempercayai sesuatu sebagai kebenaran. Itu dulu. Ya, saudara mempercayai sesuatu sebagai kebenaran. Kita buka yuk Kejadian 15 ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Ini soal Abraham, saudara. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Lalu Abram aman kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, ini yang seringkali digaungkan ya kan. Kebenaran kita karena percaya. Justification by faith, kata Martin Luther. Ya, kita benar karena kita hanya percaya. Ya, tapi itu baru satu porsi, satu bagian. Ya, apa arti kata aman di situ? Dia mempercayai betul-betul kata-kata dan janji Tuhan sebagai kebenaran. Dia nggak ragu-ragu, dia nggak bimbang, betul-betul dia percaya. Jadi definisi iman yang pertama adalah ketika saudara beriman sama Tuhan, saudara percaya sama Tuhan, artinya saudara betul-betul tidak ragu dan tidak bimbang atas janji firman Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Saya rasa ini kita sering dengar ya di khotbah ya. Lalu yang kedua, apa definisi iman di PL? Katanya sama di bahasa Indonesia, percaya, tapi Ibraninya pakai kata batah. Ya. Seringkali diterjemahkan boleh juga bergantung, bersandar, ya. Kita lihat yuk Mazmur 9 ayat 11. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Nah, saudara, arti kata percaya di sini beda sama di Kejadian. Jadi kalau saudara baca ayat ini, kalau ada kata batah dalam Ibrani, artinya beda. Kita maksud pemazmur apa? Bukan percaya kepada Tuhan seperti percaya dalam arti Abraham, tidak. Bahasa Inggrisnya apa? Saya tulis. Arti percaya di sini artinya apa? Perasaan aman, perasaan secure, damai sejahtera, karena menyandarkan dirinya dengan penuh percaya diri kepada sesuatu atau seseorang. Ya. Nah, saudara, kata batah ini, ya, saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Pakai konsep sofa atau pakai konsep saudara? Ya sofa atau bangku gitu ya. Nah, saudara, coba tolong di next slide satu lagi deh. Di next slide satu lagi. Nanti emunah habis ini. Saya ketukar posisinya soalnya. Ya, saudara, ya, batah memiliki konotasi perasaan aman menyeluruh. Nah, ayo saudara, maksudnya apa nih Pak? Saya bingung. Kalau aman, itu berbicara soal pikiran. Saudara, kalau percaya Tuhan Yesus, pikirannya benar-benar percaya nggak? Nah, itu aman. Ya. Tetapi harusnya pikiran yang beriman itu menghasilkan sebuah perasaan yang aman. Aman lagi. Jadi sama nih. Perasaan damai yang menyeluruh. Maksudnya apa sih?
Saya bingung. Contoh, saudara coba. Kalau hari ini saya suruh saudara berdiri, ya kan? Lalu saya suruh saudara, oke, jatuhkan dirimu kepada bangku. Ya, ini kayak host kita ini, Bapak Serens ini, bangkunya kan enak banget nih kayak buat gaming nih, saudara. Ya, saya minta Pak Serens, tolong jatuhkan dirimu ke bangku itu. Ya, dia akan dengan mudah, nggak takut dia, karena dia percaya bangkunya bisa menahan beban tubuhnya, ya kan? Bangkunya didesain untuk bisa dia duduk dengan tanpa berpikir lagi. Kita kadang-kadang duduk nggak pakai mikir kan, saudara kan? Pokoknya main duduk aja gitu, ya kan? Karena kita percaya bangkunya bisa menopang berat tubuh kita, betul nggak? Nah, itu namanya batah. Batah itu begitu, saudara. Nah, jadi saya mau nanya, ketika saudara batah sama Tuhan, perasaan saudara percaya itu masih bimbang, atau seperti saudara duduk di sofa gitu loh? Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi Tuhan itu kayak sofa, dalam konteks batah. Saudara melempar diri saudara ke sofa itu. Saudara menyandarkan hidup saudara kepada Tuhan. Sebagaimana saudara percaya bangkumu itu menopang berat tubuhmu, Yesus menopang beban hidup saudara. Wih, keren nggak? Itu batah. Ya. Contoh lagi, ya, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Orang yang memiliki perasaan batah, kata Yeremia, itu diberkati. Ya. Makanya kata mengandalkan juga diterjemahkan sebagai kata batah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mazmur yang kita pakai, Mazmur 91, itu juga pakai kata batah pada ayat yang keempat. Ya kan, saya baca ya, Mazmur 91 ayat yang keempat. Mazmur 91 ayat yang keempat. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kata berlindung dipakai kata batah. Artinya untuk bisa berlindung, saudara butuh iman. Iman yang berkata bahwa dalam Tuhan aku itu aman. Gitu. Ya. Sampai sini masih oke, saudara? Ya. Nah, sekarang mundur satu slide ya. Slide-nya ketuker. Kalau emunah, ya, dalam pengertian orang Ibrani itu beda sama pengertian orang Barat. Kadang-kadang kita udah ke barat-baratan. Ya, padahal kalau orang Ibrani, Yahudi baca kata emunah, itu pengertiannya beda. Saudara, seringkali kita ngomong begini kan, I have faith in God. I have faith in God. Yang ditekankan apanya, saudara? Kalau kita bilang, I have faith in God. Yang ditekankan objeknya, Tuhan. Ya. Tapi kalau emunah, itu beda. Kalau saudara orang Yahudi baca kata I have faith in God, bagi mereka yang ditekankan bukan Tuhan, tapi saudaranya. Kok bisa begitu? Karena kata emunah itu juga digunakan ya untuk apa? Ya, untuk tindakan mensupport yang dipakai dalam Kejadian 17 ayat 12. Saudara pernah baca pasti. Ketika Israel berperang lawan bangsa Amori, Musa setiap kali dia naikin tongkatnya, Israel menang. Tiap kali Musa turun, Israel kalah. Ya, itu udah supernatural. Jangan tanya saya kenapa bisa begitu. Saya nggak tahu. Ya, itu supernatural dari Tuhan. Pokoknya tiap kali Musa angkat, Israel menang. Nah kan Musa capek dong, saudara. Ya kan? Musa capek. Lalu apa yang dilakukan oleh Harun sama Hur? Mereka menopang kedua belah tangan Musa. Ya. Sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kata tidak bergerak dipakai kata emunah, saudara. Ya. Sama dengan kata percaya itu. Kok bisa? Karena emunah mengandung arti begini. Ada orang yang mensupport, ada orang yang menyokong, sehingga tongkatnya tidak bergerak. Maksudnya apa sih, Pak? Kalau berbicara soal iman, maksudnya begini.
bagi orang Yahudi, kalau saya beriman sama Tuhan, penekanannya bukan di Tuhan, karena mereka tahu Tuhan pasti menjaga dan melindungi. Orang-orang Yahudi tahu persis itu. Penekanannya ada pada diri saudara. Apa yang saudara perbuat untuk mensupport atau menopang kepercayaanmu di dalam Tuhan? Nah, itu emunah. Orang Yahudi mah udah tahu persis bahwa Allah itu pasti melindungi. Udah terbukti itu. Mereka nggak meragukan sekalipun. Ya. Jadi ketika berkata emunah, penekanannya adalah pada diri saudara dan saya. Apa yang kita lakukan? Ya, saudara. Oke, sampai sini oke? Ya. Nah, saya mau masuk ke perjanjian baru, saudara. Ya, lebih sederhana. Boleh di next ya. Iman dalam PB. Nah, iman dalam PB, ya, iman dalam PB itu biasanya pakai kata pistis. Ya, rata-rata pendeta itu pakai kata pistis. Ya, memang betul. Ya, muncul kira-kira 480 kali. Ya, tetapi kata pistis yang menggambarkan kata emunah atau kata benda faithfulness, ya, itu hanya beberapa ayat. Saya udah tulis ayatnya di PowerPoint. Ya, saudara baca sendiri nanti ya. Sisanya di dalam perjanjian baru, kata iman atau pistis itu berfungsi sebagai kata kerja yang menunjukkan kepercayaan penuh, ketaatan penuh, kebergantungan pada Kristus, pada Allah, pada Injil, dan dalam nama Yesus. Itu perjanjian baru, saudara. Ya, kepercayaan penuh, nggak cuma percaya loh, ketaatan penuh. Jadi kalau orang bilang dia percaya sama Yesus tapi nggak mau taat, kita ragukan imannya. Ya, orang bilang nih, saya beriman sama Yesus, saya beriman, tapi nggak mau taat sama firman-Nya, kita ragukan imannya. Karena definisi pistis, percaya penuh, tidak cuma percaya, taat pada Allah, pada Kristus, pada firman, pada nama Yesus. Masing-masing ada ayat yang saya udah kasih. Karena kata iman digunakan untuk 4 objek tersebut. Ya. Jadi saudara, ada orang berkata, apa itu iman? Ya, iman kayak kita pakai penutup mata jalan di tengah kegelapan. Kalau depannya jurang kita nggak tahu, ya mati aja. Saudara, itu bukan iman. Ya. Iman bukan melompat ke dalam kegelapan, tidak. Iman percaya penuh. Nah, saya kasih titik-titik. Nah, orang Kristen titik-titiknya isi dengan 4 hal tersebut. Orang sekuler, ya terserah dia mau iman sama dia. Dia bisa beriman sama filsafat, bisa beriman sama diri sendiri, beriman sama kepintarannya, ya monggo, silahkan. Tapi orang benar, kita beriman sama siapa? Allah, pribadi Yesus, kepada firman-Nya, kepada nama Yesus. Ya. Coba saudara, next slide. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, ternyata kata iman, pistis dalam bahasa kata kerjanya pisteo, itu dipakai untuk ayat ini. Janganlah percaya akan setiap roh. Tuh. Jadi memungkinkan nggak orang benar itu terombang-ambing lalu percaya, beriman sama roh yang sesat? Ya mungkin aja. Kata dasarnya sama kok, pistis, pisteo, gitu. Makanya kita tanya, kamu imannya sama siapa? Gitu. Ya, bisa iman sama roh macam-macam, roh kemakmuran, roh kekayaan, roh uang, mamon, bisa. Ya berarti imannya salah, gitu. Ya, Yesus juga sering katakan ya kepada orang, "Hai, imanmu menyelamatkanmu. Pulanglah." Ya kan? Pulanglah, imanmu menyelamatkan. Ya kan? Kepada orang buta dalam Matius 9:28, Yesus juga berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Pisteo, kepercayaan penuh, ketaatan penuh. Ya kan? Makanya Yesus ketika suka bilang percaya, dia bilang, "Oke, sekarang jalan, buka mata."
Ya kan? Itu ketaatan. Orang kalau nggak percaya nggak bisa taat. Ya kan? 10 orang kusta datang sama Yesus. Tuhan, kami mau sembuh. Tuhan bilang apa, saudara? Nggak langsung disembuhin. Dia cuma bilang apa? Pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Nah, itu apa tuh, saudara, artinya? Ketaatan di situ. Ya, maka dari itu imam mempercayai sesuatu sebagai sebuah kebenaran. Ya, dalam konteks keselamatan, maka iman kita terletak pada pribadi Yesus, ya, dan perbuatannya. Ya. Saudara, saya 3 slide lagi selesai. Ya. Slide berikutnya. Ya. Kalau ada orang berkata, iman itu bertolak belakang sama rasio dan akal sehat. Ya. Orang Kristen tuh bodoh katanya, karena beriman. Dia nggak pakai akal sehat, nggak pakai logika. Nah, kita tolak. Ya, kita akan berkata enggak. Ya, iman itu pakai akal sehat juga, iman pakai logika juga. Ya, buktinya apa? Buktinya adalah ketika Yesus menjawab pertanyaan dua murid Yohanes Pembaptis. Ya. Mari saudara, kita lihat sebentar. Lukas 7 ayat 18 sampai 23. Ya. Lukas 7 ayat 18 sampai 23. Saya minta Serens bacakan ya, coba ya. Lukas 7 ayat 18 sampai 23. Kita nggak baca semua, Cuman coba Serens baca ayat yang ke-19. Lukas 7 ayat ke-19. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Nah, saudara, di situ Yohanes Pembaptis mulai ragu-ragu. Dia bingung. Ini Yesus yang kita nantikan atau bukan? Kira-kira begitu ya. Makanya dia utus 2 orang murid. Dia tanya, Yesus, kamu itu yang kita nantikan atau bukan? Dia mulai nggak percaya. Nah, saudara perhatikan jawaban Yesus. Apa jawaban Yesus? Ayat 22, coba Serens. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Saudara, apa yang Yesus berikan? Itu semua bukti. Bahasa kerennya bukti empiris. Ya. Apa itu bukti empiris? Bukti yang dapat dilihat dan diuji kebenarannya di lapangan. Yesus bilang, Yohanes, kamu kalau mau beriman, kalau kamu ragu, nih, tak kasih bukti. Apa buktinya? Banyak mujizat terjadi. Sekarang masalahnya tinggal begini. Saudara percaya nggak masih ada mujizat sekarang? Nah, itu udah beda Bible study tuh. Saudara percaya nggak masih ada mujizat? Percaya nggak ada orang disembuhkan? Gitu. Yesus bilang, ini seorang sembuh. Ini yang buta melihat, yang tuli mendengar. Ini ada buktinya. Nah, kamu pikir sendiri, Yohanes, aku siapa? Nah, berarti saudara, hubungan antara iman dengan rasio itu jelas sekali. Yesus minta kita melihat dengan mata kepala kita. Ini ada bukti-bukti yang jelas. Saudara coba sekali-sekali ikut pelayanan Paniko HMC, Healing Movement Crusade. Lihat orang-orang disembuhkan. Lalu kita berkata, ayo, masih ada Yesus nggak? Ada yang menyembuhkan nggak? Gitu. Itu buktinya. Jadi iman sama rasio itu sejalan sekali, saudara. Ya. Coba next slide. Yang kedua, ketika Yesus menjawab Thomas, ya kita nggak usah baca ya, saudara tahu kan Thomas itu rasul yang nggak percaya. Coba saudara, anggap aja Thomas itu kita yang ragu-ragu sama Tuhan Yesus. Terus saudara tanya, Tuhan, aku udah 20 tahun jadi orang Kristen, aku nggak percaya, Tuhan tuh ada apa enggak sih? Ya kira-kira kayak Thomas lah gitulah. Aku nggak percaya. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Apa dia tiba-tiba ada suara dari langit, Thomas, tak templeng kepala kamu, nggak percaya. Enggak toh. Yesus ngapain? Oke, kamu nggak percaya, cucukkan jarimu di tanganku. Yesus ngapa saudara? Yesus tantang Thomas pakai bukti fisik.
Yesus nantang Thomas pakai bukti di lapangan. Ayo Thomas, cucukin tangan kamu ke lambung dan tanganku yang berlobang ini. Baru Thomas bertobat. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Jadi iman itu sangat sejalan dengan rasio. Masalahnya yang saya tulis di poin kedua, manusia mau nggak terima bukti-bukti itu? Manusia mau nggak terima bahwa Yesus betul-betul hidup dan menyembuhkan? Saudara, saya stop sampai di sini. Slide terakhir, kalau boleh dibuka, itu saya hanya berbicara soal iman dan perbuatan. Ya. Slide terakhir hanya saya ingin katakan bahwa iman itu tidak diam. Iman yang benar akan menghasilkan perbuatan baik. Ya. Iman yang benar menghasilkan buah-buah dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, itu ayat-ayatnya ada. Ya, cuman waktu saya habis. Tapi ini saudara, ya saya berharap apa yang saya sharing ini mudah-mudahan cukup memberkati saudara dan memberikan pemahaman yang baru. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih, Pastor Dio. Nah, saudara, mungkin apa yang kita dengar hari ini kita cukup padat ya, dalam artian banyak informasi yang kita dapatkan, tetapi saya rasa ini meneguhkan apa yang minggu lalu saya sampaikan juga tentang iman, bahwa iman itu adalah, ya tadi kita belajar ternyata di Perjanjian Lama, iman itu ada tiga kata yang bisa menekankan, yang intinya pada ujungnya adalah eh, iman itu benar-benar adalah sebuah situasi di mana kita mempercayakan, ya kita merasa ada jaminan tentang kemana, kepada siapa kita mempercayakan hidup kita. Nah, jadi saudara, nanti PPT-nya saudara bisa dapatkan untuk saudara lihat kembali. Kalau saudara ada pertanyaan, saudara, saya berharap minggu depan itu bisa menjadi tanya jawab ya seputar iman, saudara. Karena hari-hari ini saya percaya memang iman ini sedang begitu menjadi tema yang ya bisa disukai dan juga tidak disukai, saudara ya. Ada beberapa orang memang sekarang memang mencari iman, tapi beberapa orang memang sudah meninggalkan iman bahkan. Jadi tetapi iman ini penting. Jadi saya berharap kita bisa menggali sebanyak-banyaknya tentang iman ya. Kadang-kadang karena banyak orang bertanya, saya sudah beriman A, beriman B, kok nggak jadi? Nah ini saudara, kita bukan beriman menurut kita ya, tapi kita belajar bahwa beriman itu adalah bicara tentang yang jadi adalah apa yang penjamin kita mau, saudara, bukan kitanya. Ya, Tuhan yang mau. Jadi, saudara dikasih Tuhan, saya berharap minggu depan kita bisa lebih banyak diskusi, ya saudara, dan dari seminggu ini kalau saudara perlu PPT-nya nanti mungkin bisa di-share ya sama saudara Sharon, supaya kita bisa uh, mempelajarinya, dan kalau ada pertanyaan minggu depan kita bisa saling diskusi. Baik, sekali lagi terima kasih Pastor Dio, dengan waktu yang Ya, terbatas sudah menyampaikan ya banyak hal gitu ya. Kami ucapkan terima kasih. Oke, saudara, kita akan akhiri. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Dengan apa yang kami dengar, kami tahu bahwa ada sesuatu yang memang Tuhan ingin kami bangun lagi, Tuhan. Ya, kami bangun kembali yaitu iman kami, biar kami berjalan di dalam track-nya Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan bahwa ini iman harus menjadi dasar kami yang kuat, menjadi fondasi kami sebagai orang Kristen. Terima kasih untuk hamba-Mu, ya Tuhan, Pastor Dio sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan berkati kehidupannya, pelayanannya, keluarganya, apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk gembala sidang kami, Pak Niko, Tuhan bersama 3 wakil gembala rayon 2, Tuhan sertai. Tuhan, kami percaya hamba-hamba-Mu ada dalam anugerah Tuhan, juga berkati bangsa negara kami, Tuhan yang hadir, Tuhan yang nyata atas bangsa kami. Kami percaya Indonesia akan melewati masa-masa sulit ini, Tuhan, di krisis pandemi dan krisis ekonomi ini. Kami percaya Tuhan yang memimpin bangsa ini. Terima kasih, kami bersyukur. Dan sebelum kami kembali ke kegiatan kami masing-masing, Tuhan, kami angkat kedua tangan, buka hati kami. Saudara kasih Tuhan, mari saat ini terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. amin. Baik, puji Tuhan, selamat malam.
untuk kita semua. Terima kasih, Pastor Dio. Ya kalau mau Thank you semua. Thank you, Pastor Dio. mau live boleh. Thank you ya, Dio. Thank you. Ya, thank you Tuhan berkati.